Dan kita sampai kepada tema ketiga daripada tema tahunan kita, bicara tentang all things new, bahwa Tuhan membuat segala sesuatu baru bagi kita. Dan hari ini saya mau bicara kepada saudara khusus mengenai pagi hari. Apa yang biasanya saudara pikirkan waktu saudara bangun pagi? Apa yang saudara biasanya pikirkan pada waktu saudara bangun pagi hari ini? Saudara masih ingat nggak? Ada beberapa di antara kita yang mungkin bangun dengan pikiran, aduh harus buru-buru ini, udah terlambat. Jadi saudara bahkan nggak sempat ngapa-ngapain lagi karena udah terlambat. Takut nanti kalau ke gereja nggak sarapan, saudara nggak bisa konsentrasi nanti ibadahnya dengar khotbahnya. Atau mungkin saudara bangun setiap pagi dengan pikiran, aduh kemarin adalah hari yang berat. Saudara bangun dengan pikiran penuh ketakutan, kekhawatiran, atau saudara punya kecemasan, sehingga saudara berpikir setiap pagi dengan pikiran itu dulu pertama-tama. Atau saudara bangun dengan pikiran sangat antusias. Saudara bangun dengan rasa bersyukur, saudara bangun dengan pikiran, aduh saya udah punya rencana ini, saya mau lakukan ini. Saudara lakukan semuanya, saudara punya pikiran positif, saudara sangat antusias dengan itu. Apa yang saudara lakukan dan pikirkan pada pagi hari, saudara? Saya berharap, sekali lagi, sebagai anak-anak Tuhan, saudara punya satu kebenaran firman Tuhan, yang saudara harus tanamkan dalam hati saudara, pikiran saudara setiap hari, yaitu begini, ada hal yang Tuhan mau kasih pada saudara baru setiap pagi. Ngomong dulu kanan kiri saudara, katakan baru setiap pagi. Nah, mari kita lihat firman Tuhan, kita baca sama-sama dalam Ratapan 3, ayat 21 sampai 23. Ratapan pasal 3, ayat 21 sampai 23. Saudara boleh buka di handphone saudara, buka Alkitabnya. Kalau saudara punya handphone, saya berharap saudara punya Alkitab di dalamnya. Kalau saudara nggak bawa, belum install, saudara boleh nyontek dulu kanan kiri saudara pagi hari ini. Nanti pulang dari sini saudara install. Ratapan pasal 3, ayat 21 sampai 23. Udah ketemu? Ada yang tidak ketemu, ratapan di mana? Semua sudah ketemu? Yang sudah ketemu katakan amin. Mari kita baca bersama-sama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ini yang Tuhan bilang, ini yang dikatakan oleh penulis kitab Ratapan, dia berkata begini, inilah yang kuperhatikan, walaupun aku hidup punya beban, walaupun aku hidup punya masalah, walaupun aku hidup dengan pengharapan, tapi ini yang aku pengen perhatikan, karena itu aku punya pengharapan, bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan Tuhan. Firman Tuhan tadi berkata begini, kasih Tuhan kepada kita itu unlimited, nggak ada batasnya, nggak ada akhirnya. Selama Tuhan itu masih memberikan kepada kita nafas, selama Tuhan belum datang kembali kedua kali di akhir zaman, sebelum kita semua ketemu dengan Tuhan nanti ya saudara, Tuhan berkata demikian pada kita bahwa nggak berkesudahan kasih setia Tuhan, tidak habis-habis rahmat-Nya, nggak ada batasnya, semua itu unlimited Tuhan berikan pada kita. Nah, saya ingin saudara berpikir tentang ini dulu sebelumnya. Saudara mungkin pernah dengar tentang istilah internet unlimited. Belum nggak saudara? Waktu kita beli kuota di handphone kita, atau saudara langganan wifi di rumah saudara, saudara bakal kenal dua jenis paket. Yang pertama adalah paket kuota, betul nggak ya? Yang artinya begini, kalau saudara beli 1 bulan, saudara beli 30 giga, kalau paket kuota, begitu tanggal 15, hari tanggal 15 betul ya? Saudara beli untuk 1 bulan, 30 giga, lalu hari ini tanggal 15, kuotanya sudah habis, apa yang terjadi? Saudara nggak bisa lagi internetan, betul? Saudara nggak bisa lagi WhatsApp, saudara nggak bisa lagi buka Instagram dan sebagainya, karena kuotanya udah habis, jatahnya udah habis. Tapi lalu, di akhir-akhir ini, saudara, kita diperkenalkan dengan namanya paket unlimited. Betul nggak? Betul. Yang artinya unlimited harusnya nggak ada batasnya. Betul nggak? Nggak ada, pokoknya semuanya nggak ada jatahnya. Semuanya kita bisa pakai bebas. Kalau saudara pakai sampai 100 giga pun sebulan, saudara nggak apa-apa, saudara internet jalan terus. Tetapi ada satu ketentuan begini, kadang-kadang di beberapa provider internet, saudara, ada yang namanya adalah kebijakan FUP. Fair Usage Policy, atau batas pemakaian wajar. Saudara pernah dengar ini? Yang kalau saudara punya internet unlimited,
Tapi selama saudara cuma pakai 30 giga, kecepatan internet saudara kencang. Tapi kalau saudara sudah habiskan 30 giga di hari ini, apa yang terjadi dengan internet saudara? Mati? Enggak, masih jalan, betul? Tetapi apa yang terjadi? Internet jadi lambat, jadi lebih pelan. Karena apa? Karena ada batas pemakaian wajar, dikatakan demikian. Nah, saya ingin kasih saudara ilustrasi begini, saudara. Sebagai seorang manusia, kita mungkin punya FUP, batas pemakaian wajar dari dalam diri kita masing-masing. Kita kenal itu dengan istilah yang kita kenal adalah batas kesabaran. Betul? Kita kadang-kadang bisa ngomong sama orang, sudah habis batas kesabaran saya. Saya mau marah sekarang. Sudah habis batas kesabaran. Sudah habis batas saya kasih dia kesempatan. Sudah habis saya kasih dia pengampunan, batasnya udah kelewat batas nih. Udah kelewat batas nih, kita nggak bisa kasih lagi. Betul? Situ nggak bisa lagi, sudah habis batas kepercayaan kita. Sebagai manusia, kadang-kadang kita punya FUP. Kita punya batas makin wajar. Tapi tahukah saudara, bahwa firman Tuhan yang tadi ngomong sama saudara, Tuhan berkata begini, kasih setia Tuhan, rahmatnya Tuhan. Rahmat itu artinya adalah pemberian Tuhan, anugerah Tuhan, berkatnya Tuhan, itu nggak ada batasnya. Amin? Itu true unlimited. Nggak punya batas makin wajar. Apapun yang saudara lakukan sebagai seorang manusia yang lemah, saudara bisa salah, saudara bisa keliru, saudara bisa khilaf, Tuhan tidak bakal pernah ngomong sama saudara, sudah habis batas kepercayaan aku sama kamu. Sudah habis batas kesabaran aku sama kamu. Tuhan tidak bakal pernah bilang begitu dengan kita. Dan yang lebih hebat lagi adalah begini, Tuhan berkata adalah Tuhan berikan semua itu selalu baru tiap pagi. Karena Tuhan memang tidak mau memberikan kepada kita selain yang terbaik, maka Tuhan tidak bakal pernah berikan kepada kita berkat sisa kemarin untuk hari yang baru. Tuhan bakal selalu berikan pada saudara baru. Tiap pagi saudara bangun, saudara dapatkan rahmat baru, pemberian baru, berkat baru, kepercayaan baru. Tuhan selalu berikan pada saudara baru. Gak pernah berkat yang sisa daripada kemarin. Dan kalau itu kebenarannya saudara, hal pertama adalah kebenaran ini seharusnya bakal membuat kita bisa belajar untuk berhenti khawatir. Kalau ada yang baru, setiap pagi Tuhan kasih kepada kita, maka kita bisa berhenti untuk khawatir. Saudara pernah dengar kisah ini enggak? Kisah tentang, Riki tolong besarin Riki. Saudara pernah dengar tentang kisah ini enggak? Tentang orang Israel di padang gurun. Tuhan berikan kepada orang Israel di padang gurun itu setiap pagi, waktu mereka keluar dari Mesir dipimpin oleh Musa. Mereka itu hidup di padang gurun selama 40 tahun, saudara. Saudara pernah camping nggak? Siapa yang saudara pernah pergi camping? Pernah pergi camping, betul? Anak Yud ada yang baru pergi camping juga katanya. Di camping, saudara bayangin saudara hidup 40 tahun di tenda. Dan ini bukan di tengah hutan. Kalau di tengah hutan masih ada buah di pohon, masih ada makanan dari mana, saudara. Tapi kalau saudara di padang gurun, saudara nggak punya sumber makanan. Betul? Dan waktu itu Tuhan berkata sama mereka, oke, aku pimpin kamu keluar dari Mesir. Musa pimpin, lalu mereka hidup di padang gurun selama 40 tahun, lalu mereka berkata mereka nggak punya makanan. Tuhan berkata, mereka ngomong sama Tuhan, Tuhan ini mau bunuh kami nih, bawa kami keluar di tempat yang enak, tiap hari bisa makan, tiap hari bisa ke pasar, tiap hari bisa ke warung, beli makanan, tiba-tiba diajak keluar pergi ke padang gurun. Nggak punya makanan, lalu Tuhan ngomong sama mereka, oke, mulai sekarang aku kasih kamu makanan. Setiap pagi, Tuhan berikan kepada mereka roti, yang katanya roti dari surga, yaitu namanya apa? Mana. Betul, saudara sekolah minggunya masih lurus berarti saudara ya. Masih ingat cerita ini dulu ya. Ada mana Tuhan berikan kepada orang Israel selama 40 tahun. Tetapi ada syarat dan ketentuannya kalau saudara masih ingat. Bahwa setiap hari mereka cuma boleh keluar dari tenda untuk kumpulkan roti dari surga itu setiap hari. Cuma cukup buat hari itu. Mereka nggak boleh kumpulkan itu lebih daripada cukup. Mereka harus habiskan hari itu
nggak boleh ambil lebih daripada cukup, karena kalau mereka ambil lebih untuk disimpan, besok paginya bakal jadi busuk, bakal berulat, dan mereka harus buang juga ujung-ujungnya. Betul? Mereka udah dikasih tahu, mereka udah diajarin berkali-kali, tetapi di waktu itu, di hari-hari itu, menurut saudara, masih ada nggak orang yang tiap pagi keluar, lalu ambil mana lebih daripada cukup? Masih ada nggak? Masih ada. Dan Tuhan marah sama mereka, betul? Dan mereka benar-benar menemukan bahwa besoknya, kalau mereka ambil lebih daripada cukup, itu bakal busuk, bakal berulat, bakal mereka nggak bisa makan. Karena Tuhan ajarin pada mereka begini, 1 hari cukup buat 1 hari, aku bakal kasih kamu makan. Gak perlu khawatir. Mengapa mereka ambil lebih daripada cukup? Karena pertama, bisa jadi mereka khawatir, atau kedua, karena mereka serakah. Betul? Betul? Dan ketentuan itu berlaku untuk hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Tetapi di hari ke-6, Tuhan berkata sama mereka begini, oke, di hari ke-6, khusus di hari ke-6, kamu boleh ambil lebih daripada cukup, karena pada hari ke-7, hari Sabat, mana nggak bakal turun. Saudara masih ingat cerita ini? Oke, lalu mereka disuruh ambil lebih daripada cukup, lalu mereka simpen, dan mereka menemukan besok paginya, mana itu nggak busuk, nggak berulat, mereka bisa makan, mereka bisa simpen. Tapi Tuhan juga ngomong begini, hari ke-7 nggak usah keluar cari mana, karena nggak bakal ada. Pertanyaannya saudara, di hari ke-7, masih ada tidak orang yang pergi keluar cari mana? Masih ada. Mengapa? Karena sekali lagi, kalau bukan karena khawatir, yang kedua adalah karena mereka serakah. Ada satu ayat saudara, yang seringkali disalahartikan di dalam Mazmur 127 ayat 2. Di depan ada, mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang cintainya pada waktu tidur. Kalau kita baca ini sekilas, kesannya Tuhan ngajarin kita nggak boleh jadi pekerja keras. Betul? Tuhan seakan-akan bilang, ngapain bangun pagi-pagi, tidur malam-malam, kerja keras untuk dapetin roti. Nggak perlu. Saudara perlu tahu, konteks dari ayat ini bukan berarti begitu, saudara. Menjadi pekerja keras, itu harus. Kita nggak boleh jadi pemalas. Amin? Amin? Tetapi yang Tuhan bicara pagi, yang ayat yang tidak boleh adalah, kalau saudara bekerja keras, karena saudara khawatir, nggak cukup, atau karena saudara serakah. Tuhan malah suka dengan orang yang bekerja keras. Tapi ingatlah, firman Tuhan ngomong sama kita, berkat Tuhan bakal selalu baru setiap pagi kita bangun, kita bisa berhenti khawatir, dan saudara, Tuhan bilang begini, kita boleh tidur dengan tenang, karena tidur sesungguhnya adalah sebuah tindakan iman. Yang sama seperti saudara beri persembahan itu tindakan iman, yang sama seperti saudara berdoa itu tindakan iman, yang sama seperti saudara baca firman Tuhan itu tindakan iman, tidur juga adalah sebuah tindakan iman. Karena waktu saudara mau tidur, itu artinya saudara percaya, bukan uang yang pelihara hidup saudara, bukan pekerjaan, kerja keras saudara yang bakal pelihara hidup saudara, tetapi Tuhan. Dan Tuhan bakal berikan kepada saudara berkat baru setiap pagi, karena itu saudara bisa berhenti khawatir dan tidur dengan nyenyak. Amin? Amin? Nah, sekali lagi berkaitan dengan ayat ini yang kedua, tentu saja kita bukan berarti boleh malas-malasan jadi orang akhirnya. Karena menjadi malas, sikap bermalas-malasan itu tidak membuat Tuhan dihargai dan dihormati. Namun kalau kita bangun pagi dengan bersyukur, menikmati hari dengan sukacita, bekerja dengan antusias, kita tekun dan rajin, firman Tuhan sungguh berkata kepada kita begini, kita baca sama-sama yuk ayat ini, 1, 2, 3.
Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Tuhan bilang, ya jangan harap kita bisa dapat ini berkat Tuhan kalau kita jadi orang malas. Karena bahkan orang Israel pun, yang tadi kita dengar kisah tentang mana, mereka nggak terima mana di dalam tenda mereka. Betul? Bahkan orang Israel yang dikasih Tuhan roti setiap pagi, tanpa mereka tanam, mereka harus keluar dari tenda, kumpulin. Mereka harus tekun melakukannya. Bahkan saya sudah pernah ngomong berkali-kali, bahkan firman Tuhan yang terkenal dikatakan burung di udara pun dipelihara oleh Tuhan. Amin. Tetapi kan bukan berarti burungnya duduk santai di sarang, dia santai nonton Netflix. Betul kan? Dia tetap keluar kerja, cari makanannya di luar. Karena berkat memang Tuhan sediakan, ada di luar, dan burung pun harus pergi keluar untuk kumpulin makanan. Betul? Karena betul saudara, karena Tuhan menyediakan berkat untuk kita yang berusaha mendapatkannya. Kita perlu mengusahakannya, kita perlu melakukan ketekunan dan kerajinan, karena itu membuat Tuhan disenangkan, dihargai dan dihormati. Jangan terlalu gampang begini. Ada banyak orang Kristen yang menyedihkan. Karena dengan gampang berkata, Tuhan pelihara hidup saya. Berkat Tuhan baru setiap pagi bagi saya. Kalau begitu mah santai aja di rumah. Gak usah kerja. Nonton aja di rumah terus. Drama Korea, atau Netflix, atau Disney Hotstar. Nonton terus aja. Gak perlu kerja, gak perlu kerja keras. Tuhan kan hebat. Kita kan anaknya Tuhan. Dia kan raja segala raja. Dia kan Bapa pelihara hidup kita. Bukan berarti begitu saudara, terus saja. Karena Tuhan menyediakan berkat untuk kita yang mau dengan rajin dan tekun mendapatkannya. Karena waktu kita tekun dan rajin, itu membuat Tuhan merasa disenangkan, dihormati, dan dihargai. Sama seperti juga kita, saudara. Kalau kita beri pemberian kepada seseorang, lalu orang itu hargai pemberian kita, nggak disia-siakan, dia kerjakan dengan rajin, saudara bakal tambah seneng nggak kasih kepada dia? Betul? Saudara bakal bisa kasih lebih nggak pada dia besoknya? Betul? Tapi kalau kita kasih pada seseorang sesuatu, kita kasih, contohnya saya kasih kepada anak saya makanan, lalu dia nggak makan, dia buang kotak sampah, saya bakal kasih lagi nggak? Nggak mungkin, saudara. Saya kasih kepada anak saya makanan, tapi dia malas sekali, dia nggak mau buka. Pak, tolong bukain, Pak. Buka aja nggak mau. Kita bakal kasih terus nggak? Masih kecil, kasihlah 1 kali, 2 kali. Kalau udah besar, Pak, ambilin makanan aku dari dapur ke meja makan, saudara. Apa yang saudara lakukan pada anak demikian? Pertama kita bakal ngomong ambek dewe. Betul? Yang kedua, kalau masih nggak mau juga, matilah kau kendak. Betul nggak? Sudah besar, nggak kecil lagi. Betul? Betul, saudara. Selama saudara masih orang Kristen baru yang anak-anak, Tuhan bakal tampak seperti memanjakan kita, memberikan pada kita apa yang kita perlu. Tapi ingat, waktu kita udah mulai dewasa, Tuhan menyediakan berkat untuk kita. Ada di luar sana, kita perlu keluar, memberikan kepada Tuhan ketekunan. Karena itu adalah sebuah tindakan penyembahan kita. Tindakan ibadah kita kepada Tuhan adalah kita menjadi orang-orang yang tekun dan rajin mengusahakannya. Karena itu menghormati Tuhan. Amin. Yang ketiga, saudara. Kalau Tuhan kasih kita berkat baru setiap pagi dan tidak pernah habis, maka mari kita punya kesadaran ini. Berbagilah. Karena nggak bakal ada ruginya. Nggak ada alasan untuk kita menjadi orang yang pelit. Tidak alasan untuk kita tidak mau berbagi, tidak mau memberi. Kenapa menjadi serakah dengan apa yang di tangan kita hari ini? Kalau hari ini habis, bukankah Tuhan bakal berikan pada kita lagi yang baru di tangan kita besok hari? Betul?
Mengapa khawatir habis kalau kita bagi-bagi lalu jadi pelit, saudara? Kan kita sudah belajar, kalaupun hari ini habis, besok Tuhan bakal beri kepada kita yang baru lagi setiap pagi. Maka kalau saudara jadi orang yang rajin memberi, saudara jadi orang yang memberi dengan murah hati, Firman Tuhan juga berkata begini, saudara nggak bakal pernah rugi apa-apa. Karena kalau hari ini habis, besok ada lagi. Tuhan beri lagi. Apalagi saudara, firman Tuhan ngomong begini sama kita dalam Amsal 11 ayat 25. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saudara. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Orang yang banyak memberi akan berkelimpahan. Orang yang suka menolong akan ditolong orang juga. Tuhan bilang begini. Kalau kamu rajin memberi, bukan cuman kamu nggak perlu khawatir karena besok bakal ada lagi, tetapi orang yang memberi akan beroleh kemurahan, orang yang suka menolong akan ditolong orang juga. Dan kita perlu ingat, saudara, bahwa tujuan sekali lagi dari menjadi orang Kristen itu adalah kita menjadi semakin mirip dengan Tuhan Yesus. Betul? Kekristenan itu artinya adalah Kristen, itu artinya adalah menjadi pengikutnya Yesus, peniru-peniru Yesus. Dan saudara perlu ingat ini terus baik-baik, kebenaran ini. Bahwa kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita suka memberi. Amin? Amin? Kita paling mirip dengan Tuhan waktu kita suka memberi. Karena kita punya teladan Tuhan Yesus yang suka memberi. Bahkan salib adalah kisah tentang Yesus yang memberi. Dan dia bahkan memberi sampai berkorban untuk kita. Mari saudara, kalau saudara tahu berkat Tuhan baru buat saudara setiap pagi, saudara nggak bakal ada ruginya. Saudara beri, besok bakal ada lagi. Kalau firman Tuhan bakal berkata pada saudara bahwa kalau saudara rajin memberi, saudara bakal berkelimpahan. Kalau saudara menolong orang, saudara akan ditolong juga oleh Tuhan. Mari kita hidup selalu dengan mindset tidak pernah ada ruginya kalau kita rajin bermurah hati kepada Tuhan dan kepada sesama kita. Saya berharap juga di tahun ini, saudara, kita bakal ingat, termasuk waktu saudara datang ke rumah Tuhan, mari kita punya mindset, kita datang untuk memberi dan bukan untuk mengambil. Mari kita datang dengan bukan pikiran, aduh, hari ini saya dapat apa ya dari gereja ya? Atau mengeluh, aduh saya nggak dapat apa-apa dari ibadah hari ini. Saudara perlu tahu, kita datang kepada rumah Tuhan bukan untuk mengambil, tetapi untuk memberi. Dan apa yang harus kita beri kepada Tuhan? 3 hal, saudara. Setiap kali saudara datang beribadah, yaitu saudara memberi diri, memberi waktu untuk menyembah Tuhan, untuk melayani Tuhan. Dan ini firman Tuhan berkata, orang yang memberi bakal diberi juga. Saya selalu berkata kepada teman-teman yang pelayanan, kita yang melayani itu lebih diberkati dibanding orang-orang yang kita layani. Amin? Amin? Apalagi kita beri kepada Tuhan korban syukur, persembahan kita. Yang ketiga, kita beri pada Tuhan telinga kita untuk dengarkan suara perintah firman Tuhan untuk kita lakukan. Saya berdoa, saudara, setiap kali kita ingat kebenaran firman Tuhan ini, bahwa rahmat yang baru, berkat yang baru setiap pagi, kita bakal terima setiap pagi kita bangun baru. Itu artinya, saudara bakal ingat 3 poin ini hari ini. Yaitu pertama adalah, saudara bisa belajar berhenti khawatir. Tidurlah dengan nyenyak, karena itu tindakan iman buat saudara. Yang kedua, jangan lupa untuk menjadi rajin. Karena kemalasan mencela Tuhan, kerajinan saudara adalah ibadah saudara, itu menghormati Tuhan. Yang ketiga, berbagilah, gak akan ada ruginya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kami punya Tuhan
yang menjadi pemelihara hidup kami. Bahwa Engkaulah Tuhan kami yang pelihara hidup kami, bukan uang kami, bukan pekerjaan kami, bukan kerja keras kami. Dan kami bersyukur untuk Tuhan yang begitu murah hati kepada kami, begitu mengasihi kami. Dan pagi hari ini, kami mau belajar sungguh-sungguh Tuhan, untuk percaya Tuhan, berhenti khawatir, rajin memberi, karena kami tahu, kami paling mirip dengan Tuhan kami, waktu kami jadi orang-orang yang suka memberi. Kalau ada apa yang kami bisa beri kepada seseorang dan kami tahan-tahan, Tuhan ampuni kami. Biarlah kami bisa bertobat, berbalik arah mulai hari ini. Kami tidak akan menahan lagi, kami bakal memberi kepada orang yang bisa kami beri. Entah itu pengampunan kami, entah itu kepercayaan kami, entah itu pemberian kami. Kami bakal beri, karena kami mau menjadi lebih mirip dengan Tuhan dari hari ke hari. Tuhan sertai kami, Tuhan tolong kami, karena kami selalu butuh pertolongan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama kita katakan, amin. Memberkati kita.